Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kuasa perkataan dalam firman Tuhan sebenarnya sangat jelas sekali, karena Alkitab dengan tegas berkata hidup dan mati seseorang ditentukan oleh lidahnya. Berarti hidup kita sangat ditentukan oleh perkataan kita. Contohnya sederhana, kebahagiaan kita, ya kan? Sebetulnya sangat ditentukan oleh perkataan kita. Kalau perkataan kita mengeluh terus, perkataan kita bersungut-sungut terus, loh bagaimana kita bisa bahagia, ya kan? Lalu misalnya mujizat dalam hidup kita, loh. Ingat Markus 11 ayat 23-24 bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan iman, maka itu akan mengundang mujizat dalam hidup kita. Jadi jelas bahwa kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh perkataan kita, ya kan? Mujizat juga ditentukan oleh perkataan kita. Keluarga kita, ya kan? Ada banyak suami lari dari rumah, seringkali bukan karena setan, tapi nggak tahan sama perkataan, sama mulut istrinya. Ada banyak istri lari dari rumah juga sama, nggak tahan sama mulut dan perkataan suaminya. Dan ada banyak anak-anak luka, dendam, kecewa, sakit hati sama ayahnya, sama ibunya. Kenapa? Perkataannya. Berarti kebahagiaan kita, mujizat kita, sukacita di keluarga kita sangat ditentukan oleh apa? Perkataan kita. Pergaulan kita juga sama. Selalu saya katakan, orang yang kata-katanya negatif nggak akan memiliki pergaulan yang positif. Orang yang kata-katanya nggak jadi berkat nggak mungkin memiliki pergaulan yang menjadi berkat. Itu sebabnya ada banyak orang hidupnya sulit bergaul. Kenapa? Karena mulutnya jahat, saudara-saudara. Kita nggak suka sama orang yang mulutnya, perkataannya selalu negatif, selalu bersungut-sungut, selalu kecewa, ya kan? Selalu ngomongin orang, selalu nyakitin, ya kan? Kasar, seenaknya, nggak ada aturan, ya kan? Karena itu kalau kita mau punya pergaulan yang baik, pastikan perkataan kita, perkataan yang menenteramkan dan menyejukkan hati. Haleluya. Dan juga selanjutnya bahwa kehidupan kita sangat ditentukan perkataan. Itu misalnya semangat kita. Ada banyak orang gak bersemangat. Kenapa? Kata-katanya memang kata-kata negatif. Coba saudara perhatikan, orang-orang yang sukses biasanya perkataannya sangat bersemangat, perkataannya perkataan yang membangun, perkataan yang membawa damai. Karena itu berani saya katakan bahwa hidup kita sangat ditentukan oleh perkataan kita, baik kebahagiaan kita, mujizat kita, keluarga kita, pergaulan kita, semangat kita, sangat ditentukan oleh perkataan-perkataan kita. Nah, perkataan seperti apa yang diperlukan? Nah, ini dia. Yang pertama, perkataan-perkataan iman. Jadi jangan katakan segala sesuatu seperti apa terjadinya, tetapi katakan seperti apa yang kita mau itu terjadi, iya kan? Jadi jangan selalu bilang bahwa wah, rumah tangga saya rusak, tapi selalu bilang saya percaya rumah tangga saya diberkati. Kan begitu. Saya percaya hari depan saya cemerlang. Jadi hidup ini jangan mengatakan apa yang akan kita jalani, tetapi hidup ini kita harus berkatakan apa yang kita imani akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya bilang perkataan-perkataan iman. Yang kedua, perkataan apa yang penting? Perkataan yang jujur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembohong, orang-orang yang tidak jujur, ini tidak akan disukai, tidak akan dipercayai. Makanya ada istilah, sekali lancung ujian seumur hidup orang tidak percaya. Jadi perkataan-perkataan anak Tuhan yang pertama, perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan firman. Yang kedua, perkataan-perkataan yang jujur, benar,
benar, ya kan? Yang ketiga, perkataan-perkataan yang lembut. Nah, ini penting sekali. Prinsip harus tegas, tetapi perkataan kita harus perkataan yang lembut, saudara-saudara. Ada banyak orang tua mendidik anak-anaknya bukan dengan ketegasan, tapi dengan kekerasan dan kekasaran, saudara-saudara. Ya, tapi anak saya tidak bisa dikasih tahu. Loh, tidak bisa dikasih tahu bukan berarti kitanya harus kasar, tetapi kitanya harus tegas, saudara-saudara. Yang menyelesaikan persoalan bukan kekasaran dan kekerasan, tapi ketegasan. Jadi perkataan kita perkataan iman. Yang kedua, perkataan jujur. Yang ketiga, perkataan lembut. Yang keempat, perkataan yang mendamaikan. Karena untuk itu kita ada. Jangan justru ngadu domba. Waduh, ada banyak orang dipakai setan, saudara. Kalau ada persoalan, wah senangnya manas-manasin yang satu, manas-manasin yang lain. Ini kan ada roh adu domba. Perkataan yang seperti itu, perkataan yang jahat yang dikendalikan oleh setan. Tetapi perkataan anak Tuhan adalah perkataan yang mendamaikan. Haleluya. Dan yang kelima, perkataan anak Tuhan yaitu perkataan yang berhikmat. Selalu saya katakan, diam adalah pilihan yang tepat ketika kita sudah tidak punya perkataan yang membangun dan menjadi berkat. Saya ulangi sekali lagi, diam adalah pilihan yang tepat ketika kita tidak punya lagi perkataan yang membangun dan menjadi berkat. Pastikan perkataan kita perkataan iman, pastikan perkataan kita perkataan yang jujur, perkataan yang lembut, perkataan yang mendamaikan, perkataan-perkataan yang berhikmat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini kita sedang membahas tentang bukanlah perkataan hampa. Nah, ini penting. Hidup Kristen bukan hidup dengan perkataan yang sia-sia, tapi hidup Kristen adalah perkataan yang menjadi berkat, yang membawa damai sejahtera, yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Ulangan 32 ayat 44 sampai 47, kita sedang membahas tentang bukanlah perkataan hampa di bawah judul perikop nasihat Musa yang terakhir. Ulangan 32 ayat 44 sampai 47, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun. Wah, ini luar biasa. Ya kan, padahal Yosua yang akan menggantikan Musa. Kadang-kadang ada banyak orang nggak bisa terima kalau digantikan seperti itu. Mana digantikannya sebetulnya dengan peristiwa yang nggak enak. Tuhan melarang Musa. Berarti kesannya Yosua lebih baik. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang Saul nggak bisa terima dari Daud. Tapi luar biasa Musa ini. Datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini saya bisa melihat Musa adalah pemimpin yang besar, sehingga Musa dan Yosua bisa bersama-sama meskipun Yosua yang akan menggantikan Musa. Salah satu hal yang penting yang kita bisa perhatikan dari Musa adalah kualitas perkataan, karena kualitas perkataan mereka sebetulnya menunjukkan kualitas iman. Nah, pertanyaannya, bagaimana kualitas perkataan kita dapat nyata? Saya pelajari bahwa kualitas perkataan kita sebenarnya ditentukan oleh hati kita. Itu sebabnya kita bilang apa yang terpancar keluar itu berasal dari dalam. Berarti sebetulnya perkataan seseorang membuktikan isi hatinya. Jadi kalau perkataan seseorang itu kasar, artinya hatinya kasar. Kalau perkataan seseorang itu cabul, berarti hatinya cabul. Kalau perkataan seorang itu perkataan yang curang, yang tidak jujur, berarti hatinya juga busuk. Perkataan kita ditentukan oleh hati kita. Jadi kalau perkataan kita suka menyumpahi orang, mengutuki orang, berarti hati kita juga adalah hati yang jahat.
Kalau hati kita bersih, maka perkataan kita juga akan menjadi perkataan yang bersih. Yang kedua, perkataan kita sebenarnya ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Makin dekat hubungan seseorang dengan Tuhan, makin indah perkataannya, makin bijaksana perkataannya, makin berhikmat perkataannya. Karena itu selalu saya katakan, kalau kita mau lihat hubungan seseorang dengan Tuhan, jangan lihat kapan dia berdoa dan kapan dia ke gereja, tapi lihat dari perkataan-perkataannya. Adakah perkataannya membangun? Adakah perkataannya perkataan iman? Adakah perkataannya perkataan yang jujur? Adakah perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang meninggikan Kristus? Berarti perkataan kita ditentukan oleh hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, lalu juga kedewasaan kita. Lihat orang-orang yang tidak dewasa, kelihatan, wah kalau lagi pulang gereja, wah perkataannya manis benar. Tapi kalau udah emosi, udah disakiti, udah dikecewakan, wah perkataannya berubah. Ini yang saya bilang, perkataan kita ditentukan kedewasaan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dewasa, perjalanan hidup kita dewasa, maka dalam segala perkara kita stabil dalam perkataan, yaitu perkataan yang lemah lembut, perkataan yang berhikmat, perkataan yang membawa damai. Dan yang keempat, perkataan kita ditentukan oleh keluasan cara berpikir kita. Ada banyak orang pikirannya terlalu sempit, saudara. Orang-orang yang pikirannya tidak luas akan berkata seenaknya, lalu kemudian beranggapan, ya saya kan kepepet, saya kan terjepit, saya kan emosi. Tetapi orang yang luas berpikirnya, maka dia tahu dalam segala hal, dia tidak membiarkan perkataannya dikendalikan oleh setan untuk menghancurkan, tapi dia mau tetap dikendalikan oleh Roh Kudus untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ini dan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia kuasa Tuhan